Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu 'alal muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Mahmudah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan salat subuh berjamaah serta dilanjutkan dengan menimba ilmu syar'i. Dan alhamdulillah, di hadapan kita semua ada salah seorang ulama, salah seorang da'i yang berasal dari negara yang mungkin jarang untuk datang ke negara kita. Beliau adalah Syekh Ad-Doktor Abdus Sabur, hafizahullah ta'ala, yang mana beliau berasal dari negara India. Tadi sempat bertanya di jalan, dari kota mana di India? Ternyata beliau bukan dari ibu kota. Bahkan jarak tempat beliau dari ibu kota sekitar 700 km. Anda langsung terbayang bagaimana usaha beliau untuk bisa hadir di Indonesia, khususnya di kota Jember ini. Alhamdulillah, dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau akhirnya bisa berada di tengah-tengah kita. Maka di sini Ana menghimbau kepada diri Ana pribadi dan kepada antum semua untuk mengambil banyak faedah dari beliau selama beliau berada di Indonesia atau di khususnya di kota Jember ini. Maka insyaallah kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau, hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah ada sesi tanya jawab setelah apa yang telah beliau sampaikan. Syekh, المدة تكون 3 دقيقة وزيادة. طيب. فنفتح يمكن في هذه المدة مجال الأسئلة. طيب. يعني على فضيلة شيخنا فليتفضل مشكورا. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنه خير الزاد، فمن اتقى فقد أفلح وأنجح، ومن أعرض عن التقوى فقد خاب وخسر.
أيها الأحبة، إن من أعظم الأمور التي حثتنا عليها شريعتنا الغراء، وأول واجب كلفه الله المسلمين هو طلب العلم. وقد بين الله سبحانه وتعالى فضل العلم والعلماء وما أعده سبحانه وتعالى عنده من الثواب العظيم، فقال جل شأنه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل شأنه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. Setelah Syekh Hafizahullah Ta'ala membuka muhadarah ini dengan membaca hamdalah, kemudian bersalat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menyebutkan salah satu hadisnya tentang bahwasanya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis. Maka seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang baru di dalam agama, dan sungguhnya semua perkara yang baru itu adalah yang ada dalam agama itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala mewasiatkan kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena barang siapa yang bertakwa maka sungguhnya ia telah selamat. Adapun yang tidak bertakwa maka sungguhnya dia adalah orang yang merugi. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwasanya yang merupakan perkara yang paling agung dan kewajiban pertama yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menuntut ilmu, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam syariat Islam ini bagaimana keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang berilmu, dan disebutkan juga di dalam ayat-ayat tentang keutamaan tersebut. Salah satunya adalah ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Begitu juga ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sungguh hanya orang-orang yang berilmulah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضل العلم والعلماء كما جاء في الحديث الذي رواه أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن العلماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذه بحظ وافر. رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح وقد صححه الشيخ الباني رحمه الله. Kemudian beliau menambahkan bahwasanya keutamaan ilmu dan para ulama adalah yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu,
Dalam hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang meniti atau menempuh jalan yang di mana jalan tersebut penuh dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk masukkannya dalam surga. Dan bahwasanya malaikat sampai menurunkan sayapnya di dalam majelis ilmu karena ridha terhadap apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu. Begitu juga bahwasanya orang yang berilmu itu akan dimintakan ampun bagi siapa saja yang ada di langit maupun di bumi. Bahkan ikan yang ada di laut pun akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Begitu juga bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan ulama atau orang yang berilmu terhadap makhluk-makhluk yang lain seperti keutamaan bulan terhadap bintang-bintang di sekitarnya. Kemudian bahwasanya ulama-ulama atau orang ahli ilmu itu adalah pewarisnya para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham atau dinar, namun mereka itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang telah mengambil ilmu daripada warisan nabi, para nabi, maka sungguhnya mereka telah mengambil bagian yang sangat besar. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih sebagaimana disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah. أيها الأحبة، كما تعرفون أن الجهل داء ومصيبة، وعلاجه العلم، فالعلم هو نقيض الجهل، وللعلم معان كثيرة، ومن معانيه إدراك الشيء بحقيقته، وقيل رفع الجهل عن نفسه ثم عن غيره. فالعلم يتطلب من صاحبه إذا تعلم أن يكون معلما لغيره، وليس المطلوب منه أن يحصل على العلم فقط، بل لا بد أن يرى أثر العلم على قوله وفعله، وأن يكون سببا لهداية الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menambahkan atau menjelaskan bahwasanya ilmu itu merupakan suatu penyakit yang dimana penyembuhnya adalah kebodohan itu adalah sebuah penyakit yang dimana penyembuhnya adalah dengan ilmu, dan kebodohan itu adalah sebuah musibah. Maka disarankan dan dianjurkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala untuk menuntut ilmu, untuk menghilangkan penyakit dan musibah tersebut. Dan makna daripada ilmu itu sendiri banyak. Salah satunya adalah bahwasanya ilmu itu merupakan mendapati sesuatu secara hakikat yang benar. Ada juga makna dari ilmu yang lain adalah bahwasanya ilmu itu mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri, kemudian mengangkat kebodohan dari orang lain. Dan yang dituntut dari orang yang berilmu itu adalah ketika ia telah mendapatkan ilmu tersebut, maka sehendaknya ia mengajarkannya kepada orang lain, menyampaikannya kepada orang lain. Dan bukan maksud dari menuntut ilmu adalah hanya memperbanyak saja, dan tidak ada sama sekali bekas dari apa yang telah didapatkan dari ilmu tersebut. Maka sejatinya yang dituntut dari orang yang menuntut ilmu adalah agar ilmu yang didapatkannya itu membekas, baik di perkataannya ataupun di perbuatannya, dan ia menjadi sebab untuk orang lain mendapat hidayah. Sebagaimana hal ini diperintahkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, "Ballighu anni walau ayah." Dan sampaikanlah ilmu yang telah didapatkan dariku walaupun hanya sedikit. Dan di sini disebutkan walaupun hanya satu ayat.
والعلم الحقيقي وهو العلم الشرعي وما كان مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل علم يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويكون سببا لرفعة المسلمين فهو مطلوب شرعا سواء كان يتعلق بالعلوم وبالأمور الدينية أو الروحية أو يتعلق بالعلوم الدنيوية بشرط ألا يكون فيه محظور شرعي. Kemudian Syekh Hafizahullah berkata, dan hakikat ilmu yang sebenarnya adalah ilmu syar'i, yang dimana ilmu tersebut bersumber dari Al-Quran, Kitabullah dan As-Sunnah, yang dimana ilmu tersebut bisa dijadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara agama ataupun secara akhlak, akidah atau akhlak, ataupun ilmu dunia. Maka jikalau ilmu tersebut bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW dan dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai aspek, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajatnya sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Wa min ahammiyatil ilm ma nushahidhu al-an أن الأقوام التي قويت صلتها بالعلوم وأحكمت أواصرها بالمعارف وخطت شؤون حياتها في ذوي العلوم هي الأقوام التي تذكر وهي الأقوام التي تبقى وهي الأقوام التي تنمو وتزدهر وتتطور وهي الأقوام التي تقود العالم. أما الأقوام التي ضعفت صلتها بالعلوم ولم تعرف حقيقتها ولم تستفد من ضوء العلم فهي الأقوام التي تنسى وهي الأقوام التي تتخلف وهي الأقوام التي تستعبد. Kalau kita mau melihat salah satu pentingnya ilmu, kita melihat bahwasanya ada beberapa orang atau kaum yang dimana mereka itu hubungannya dengan ilmu sangat kuat, perhatiannya dengan ilmu sangat banyak, sangat besar, dan perjuangannya dengan ilmu itu sangat tinggi. Maka kita mendapati kaum-kaum yang mempunyai perhatian, perjuangan, dan pengorbanan dengan ilmu itu sangat banyak, maka mereka adalah kaum-kaum yang diingat, kaum-kaum yang akan bertahan, tidak akan dilupakan, kaum-kaum yang akan maju, kaum-kaum yang akan berkembang, dan kaum-kaum yang akan memimpin dunia ini. Dan sebaliknya, kalau kita melihat ada beberapa orang atau kaum yang dimana kebalikan dari kaum yang pertama tersebut, yang dimana kaum yang kedua ini adalah mereka hubungan dengan ilmu itu sangat lemah, perjuangannya sangat rendah, pengorbanannya sedikit sekali dengan ilmu, maka mereka itu adalah kaum-kaum yang akan dilupakan, tidak ada bekasnya sama sekali. وكما تعرفون أن علاقة المسلمين بالعلوم قوية وقديمة منذ قدم الإسلام فأول وحي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء هو الآيات الخمس من سورة العلق قال الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
علم الإنسان ما لم يعلم. تأمل يا أخي في هذه الآيات الكريمات أن أول كلمة وأول لفظ أنزله الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة هو لفظ وكلمة اقرأ، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، وهذا يبين أهمية العلم. ولهذا يقال للأمة المحمدية أمة اقرأ. فإذا كانت هذه الأمة التي تسمى أمة اقرأ لا تقرأ فلا شك أن هذه مصيبة كبيرة. Dan kalau kita ingin perhatikan bahwasanya wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya ketika Nabi SAW berada di Gua Hira adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, yang dimana ayat tersebut berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dari segumpal mani. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah sungguhnya Tuhanmu itu adalah Maha yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang dimana Tuhanmu itu telah mengajarkan engkau dengan al-qalam, dengan pulpen. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang dimana Tuhanmu telah mengajarkan manusia dari apa-apa yang tidak diketahui. Kalau kita perhatikan di 5 ayat yang pertama ini, bahwasanya awal katanya itu adalah merupakan perintah untuk membaca Iqra. Bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan umat Iqra, yaitu umat yang diperintahkan untuk membaca namun tidak membaca, maka ini adalah sebuah musibah yang sangat besar. Wa ta'ammal ya Abdullah marratan ukhra fi hadhihi al-ayat al-karimat anna hadhihi 5 ayat wa qad dhukira fihi 5 marratin al-ilm wal qira'ah, ومرة ذكر فيه في هذه الآيات القلم، وهو من أهم الوسائل التعليمية، وهذا يدل على أهمية العلم. وقال سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يقل اقرأ بسم الله. فهنا اختار سبحانه وتعالى كلمة رب، ومعنى الرب الخالق المدبر المتصرف المربي. وهنا في هذه الآية درس للمعلمين أنه ليس مسؤولية المعلم أنه يدخل في قاعة الدرس ويلقي الدرس وانتهى الأمر، بل لا بد أن يهتم بالتربية الإسلامية كما اهتم بالتعليم. فلهذا اختار سبحانه وتعالى كلمة الرب وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنا باء معناه الاستعانة. فالمطلوب من المسلمين أن يستعينوا في جميع الأمور بالله سبحانه وتعالى ولا سيما في طلب العلم. Nah, kalau kita ingin perhatikan lagi di 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq ini, maka disebutkan di 5 ayat ini 5 kali tentang apa-apa yang berhubungan dengan ilmu. Yang pertama seperti disebutkan tentang al-qalam, pulpen. Maka ini merupakan kalimat yang menunjukkan tentang pentingnya ilmu. Yang dimana qalam ini atau pulpen merupakan salah satu sarana atau fasilitas yang penting di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua yang menjadi perhatian kita dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat Rabb daripada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan Iqra bismillah. Karena di situ ada perbedaan antara kalimah Allah dengan Rabb, yang dimana kalimah Rabb ini berkaitan tentang ar-rububiyah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai
hak-hak prerogatif yang tidak dipunyai oleh makhluknya. Bahwasanya Allah adalah Maha Pencipta, bahwasanya Allah adalah Maha Pengatur, bahwasanya Allah adalah Maha yang memberikan petunjuk, yaitu at-tarbiyah, pendidikan kepada makhluk dan hambanya. Maka di sini menjadi sebuah perhatian yang sangat penting bahwasanya bagi para guru atau para pengajar itu bukan kewajibannya hanya menyampaikan ilmu saja. Namun ketika ia masuk ke dalam suatu kelas, kemudian menyampaikan ilmu dan hendaknya diselipkan di dalamnya ada unsur-unsur pendidikan, unsur-unsur tarbiyah, karena sesuai dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Alaq ini. وذكر 5 مرات العلم والقراءة في هذه الآيات يدل على أن العلم يحتاج إلى تكرار، والعلم يحتاج إلى صبر ومصابرة، فطالب العلم دائما يحتاج إلى أن يصبر على طلبه، والصبر كما تعرفون هو سيد الأوصاف الحميدة. ويقال في تعريف الصبر: الصبر هو حبس النفس على المكروه وعقل اللسان عن الشكوى. والصبر له 3 أقسام: صبر على طاعة الله، صبر عن محارم الله، وصبر على امتحان الله. وأعلى هذه الأقسام وأفضلها هو صبر على طاعة الله، ومنه صبر على طلب العلم. Maka kalau kita perhatikan juga di dalam ayat atau di dalam wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, 5 ayat pertama disebutkan 5 kali tentang ilmu. Maka di sini menimbulkan faidah bahwasanya kita ketika bermuamalah dengan ilmu itu maka harus ada yang namanya tikrar, yaitu pengulangan. Harus ada yang namanya sabar, yaitu rasa sabar dalam menuntut ilmu. Karena sungguhnya sabar itu atau sabar itu merupakan sifat-sifat yang terpuji, yang paling utama. Dan makna dari sabar itu sendiri adalah menahan diri dari sesuatu yang dibenci dan menahan lisan dari keluhan-keluhan yang buruk. Maka ini adalah makna dari sabar, dan sabar itu pun terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar dari menghadapi ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diinginkan atau yang dibenci. Maka yang paling utama dari macam-macam kesabaran ini adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan contoh atau bentuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabar dalam menuntut ilmu. ومما يدل على أهمية الصبر أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال جل شأنه آمرا بالمؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكفى بالصابرين فضلا أن الله سبحانه وتعالى يقول: والله مع الصابرين. وقال تعالى: إن الله يحب الصابرين. والعلم كما ذكرنا يحتاج إلى صبر، وهو عزيز المنال، فمن لم يتعب في طلب العلم لم يحصل على الدرجة العالية في العلم. وكما قيل: إن العلم لا يعطيك بعضه حتى إذا
آتيته كلك. Dan yang merupakan keutamaan atau kepentingan dari sabar itu sendiri, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Maka bersabarlah engkau sebagaimana ulul azmi dari para rasul itu bersabar. Dan ulul azmi dari para rasul itu ada 5 yang disebutkan juga dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya orang-orang beriman itu diperintahkan untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan teruslah bersabar dan teruslah teguh dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah bagi orang yang bersabar itu keutamaan yang sangat banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala membarengi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ma'as sabirin." Sungguhnya dan Allah Subhanahu wa taala berserta orang-orang yang sabar. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbus sabirin." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh mencintai orang-orang yang sabar. Maka butuh kesabaran di dalam menuntut ilmu. Yang dimana sabar itu merupakan inti dari menuntut ilmu. Barang siapa yang belum capek, belum merasakan lelah dalam menuntut ilmu, maka dia belum mendapatkan tingkatan yang tertinggi atau hasil yang terbaik dari ilmu tersebut. Karena ada sebuah perkataan yang dimana perkataan tersebut menganjurkan kita untuk sabar. Perkataan tersebut adalah, kalau engkau belum memberikan kalau ilmu itu belum engkau dapatkan atau kalau engkau walaupun sudah memberikan seluruhnya untuk ilmu tersebut, maka sesungguhnya ilmu tersebut itu hanya engkau dapat sebagiannya saja. Jadi walaupun kita sudah mengerahkan seluruh kekuatan kita, tenaga kita untuk menuntut ilmu, maka sungguhnya yang kita dapatkan itu hanya sebagiannya saja dan tidak sesuai dengan apa yang kita kerahkan. Maka sungguhnya butuh yang namanya kesabaran terus menerus, butuh energi dan kekuatan yang full, yang tinggi untuk menuntut atau meraih ilmu tersebut. Wal ilmu ayyuhal ikhwah yahtaju ila juhdin wa masyaqqatin ورحلة ومعاناة الجوع والعطش كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله لا يستطاع العلم براحة الجسم وقيل بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى وقال الشاعر بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي فالعلم يحتاج إلى سهر الليالي ويحتاج إلى علو الهمة ويحتاج إلى الصبر. Maka menuntut ilmu itu butuh yang namanya perjuangan, butuh yang namanya rasa sakit, butuh yang namanya perjalanan jauh, butuh yang namanya menahan dari rasa lapar dan rasa haus. Sebagaimana ini pun disebutkan oleh Yahya ibn Katsir bahwasanya menuntut ilmu itu akan didapat sebagaimana perjuangan yang telah dikerahkannya. Dan dalam banyak perkataan yang lain yang semisalnya, sebatas apa yang telah engkau usahakan, maka sungguhnya sebatas itu pula lah yang engkau dapatkan. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan sesuatu yang tinggi, sesuatu yang agung, maka sejatinya ia akan bergadang di malam-malam yang ada untuk meraih hal tersebut. Dan perkataan-perkataan yang lainnya yang semisalnya. ومما يدل على صبر السلف على طلب العلم قول جرير بن حازم رحمه الله وهو يقول: جلست
مع الحسن وهو البصري رحمه الله 7 سنين لم أخرم منه يوما واحدا. وقال محمد بن جعفر غندر رحمه الله لزمت شعبة 20 سنة لم أكتب فيها عن أحد غيره. وقال ابن الجوزي رحمه الله وهذا يدل على علو همته يقول رحمه الله كتبت بإصبعي 2000 مجلد وتابع على يدي 100,000 شخص وأسلم على يدي 20,000 شخص. وهذا يدل على علو همة السلف وأنهم كانوا يهتمون بطلب العلم ويصبرون على ما يحصل في طلب العلم من المشقة والمعاناة. Dan yang merupakan sebuah penyemangat kita untuk bersabar dalam menuntut ilmu sebagaimana yang diriwayatkan oleh beberapa salaf. Salah satunya adalah Jarir bin Hazim, di mana beliau berkata bahwasanya beliau telah duduk menuntut ilmu bersama Al-Hasan Al-Basri selama 7 tahun dan tidak pernah alfa sekalipun. Begitu juga yang disebutkan oleh Muhammad bin Ja'far Gundar bahwasanya beliau menuntut ilmu dengan syekhnya yaitu Syu'bah selama 20 tahun. Bayangkan 20 tahun. Begitu juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala bahwasanya beliau mengatakan aku menulis 2000 jilid buku itu dengan tanganku sendiri dan aku telah mengislamkan sekitar 20.000 orang itu dengan usahaku sendiri. Maka ini merupakan contoh-contoh kesabaran dari para ulama salaf tentang kesabaran di dalam menuntut ilmu dan kesabaran dengan apa-apa yang berkaitan dengan ilmu. وقال ابن القيم رحمه الله لا لذة لمن لا صبر له ولا راحة لمن لا تعب له ومن تعب في البداية قليلا استراح في نهايته طويلا. ويقال من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. فالعلم يحتاج إلى التضحية. ومما يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال الأنصاري وعجبا لك يا ابن عباس هل ترى أن الناس يفتقرون إليك وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما فتركت ذلك الرجل وأقبلت على طلب العلم فإذا وصلني خبر أن فلانا من الصحابة عنده من الحديث فآتي بابه وأجلس وأنتظر حتى يخرج من البيت فإذا خرج من البيت هو يقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك إلينا؟ يقول جئت لطلب العلم. فيقول لماذا لم تنادينا حتى نحن نأتي إليك؟ فيقول ابن عباس رضي الله عنهما لا بل أنا أولى أن آتي إليك وأطلب من العلم. فيقول ابن عباس فعاش هذا الرجل الأنصاري ورأى الناس يجتمعون حولي يسألوني عن المسائل فكان يقول
هذا الفتى كان أعقل مني. فانظروا إلى هذه القصة، وانظروا إلى بداية ابن عباس رضي الله عنهما. كيف كانت بدايته؟ كان يطلب العلم ويقبل إليه بشدة، وكانت نهايته ماذا كانت النهاية؟ قيل لابن عباس رضي الله عنه إنه ترجمان القرآن وإنه حبر الأمة، وهذا من بركات العلم. Kemudian ada perkataan dari Ibnu Qayyim yang menguatkan dari riwayat-riwayat yang berkaitan tentang kesabaran, bahwasanya Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya tidak ada rasa yang lezat atau kelezatan bagi siapa saja yang tidak sabar, dan tidak ada yang bisa mendapatkan rasa yang nyaman bagi siapa saja yang tidak mendapatkan rasa yang susah atau sulit. Maka barang siapa yang banyak capeknya, maka sungguhnya nanti dia akan mendapatkan banyak nikmatnya di ujung. Dan barang siapa yang permulaannya itu merupakan permulaan yang sangat besar, yang sangat kuat, yang sangat membara, maka sungguhnya nanti akhirnya itu sangat indah. Maka ini adalah perkataan yang menunjukkan bahwasanya butuh yang namanya usaha, butuh yang namanya kesabaran dari awal sampai akhir dalam menuntut ilmu. Dan ada riwayat yang disebutkan ya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempat ditahan, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada salah satu orang Ansor, ya, beliau berkata, ayo kita ke sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita menimba ilmu dari mereka, karena sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu banyak. Maka orang Ansor tersebut tidak mau menerima ajakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Ibnu Abbas pun meninggalkan dia. Sampai akhirnya Ibnu Abbas berazam, bertekad, dia akan mendatangi orang yang diketahui bahwasanya beliau itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya beliau ketika mengetahui bahwasanya fulan itu adalah sahabat Rasulullah merupakan sahabat dari salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ia datangi rumahnya, ia tunggu. Sampai ketika akhirnya orang tersebut keluar, maka orang tersebut pun kaget. Wahai keponakan Rasul atau sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau lakukan di sini? Kenapa engkau datang ke sini? Kenapa engkau tidak memanggil kita saja supaya kita datang ke tempatmu? Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku datang ke sini untuk menuntut ilmu, dan aku yang lebih utama untuk mendatangi ilmu daripada ilmu mendatangiku. Maka terus beliau lakukan hal tersebut sampai akhirnya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjadi orang yang mempunyai ilmu yang banyak, orang yang mempunyai keistimewaan, sampai-sampai dikatakan Ibnu Abbas itu merupakan penerjemahnya Al-Quran, orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Dan kita lihatlah dari kisah tersebut bahwasanya bagaimana awal mula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menuntut ilmu, apa yang telah beliau kerahkan, apa yang telah beliau lakukan, dan apa yang beliau dapatkan di hasil akhirnya. فما ذكرنا من الآيات والأحاديث وأقوال السلف وبعد الحكايات يدل دلالة واضحة على أهمية العلم، وأن العلم يحتاج من صاحبه إلى الصبر. وهذه النصوص تدل دلالة واضحة كذلك أنه يجب علينا كمسلمين أن نقوي علاقتنا بالعلوم، وأن نعرف حقيقة العلوم، وأن نخطط شؤون حياتنا في ضوء العلم الشرعي. ونكتفي بهذا القدر،
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dan dari ayat-ayat yang telah disebutkan, hadis-hadis yang telah disebutkan, kemudian kisah-kisah para salaf dan riwayat-riwayat para ulama yang telah disebutkan sebelum-sebelumnya, itu merupakan sesuatu yang sangat jelas yang menunjukkan kita bahwasanya menuntut ilmu adalah sesuatu yang penting. Sabar ketika menuntut ilmu adalah sesuatu yang dituntut. Maka wajib bagi kita sebagai orang-orang muslim untuk memperkuat hubungan kita dengan ilmu, memperkuat pembelajaran kita, pengetahuan kita tentang ilmu yang hakiki itu seperti apa, dan mulai merencanakan apa yang akan kita lakukan supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan Syekh telah selesai dalam muhadarah ini, dan beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, untuk memberikan hati yang khusyuk, dan untuk menjadikan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini yang bisa disampaikan oleh Syekh hafizahullah taala. Pengen jawab? Naftar majalah sila. إذا كان في وقت شوف الوقت تأخر. Ada waktu untuk أسئلة؟ طيب هناك من يريد أن يسأل. تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya sampaikan, yang ditanyakan yaitu terkait dengan balighuan wal ayat. Apakah kita boleh menyampaikan atau mengajarkan kepada seseorang atau jamaah hanya dari apa yang kita baca tanpa terlebih dahulu kita mendapatkan pengajaran dari guru? Artinya kita hanya menyampaikan apa yang kita baca aja dan kita pelajari dari seorang guru, itu boleh nggak? طيب سائل يسأل يعني في الحديث بلغ عني ولو آية، هل يمكننا أن نعلم الناس بما قرأنا فقط بدون التعليم من الآخر، يعني بحسب القراءة وبحسب فهمنا بدون الترجية والإرشاد من المعلمين؟ طيب، تعرفون هناك قاعدة لفهم النصوص الشرعية، لا بد لنا إذا أردنا أن نفهم الأحاديث فلا بد لنا أن نجمع الأحاديث الواردة في ذلك الباب. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا أردت أن تفهم الحديث فاضرب بعضه بعضا. إذا أردت أن تفهم الحديث فاضرب بعضه بعضا. فإذا أردنا أن نفهم حديثا ما فلا بد لنا أن نجمع جميع الأحاديث الذي جاء في هذا الباب. فإذا قلنا بلغوا عني ولو آية ونظرنا في كتب الأحاديث، هناك حديث يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلا بد لنا أن نطلب العلم. طلب العلم هذا فريضة على كل مسلم وعلى كل مسلمة. فإذا تعلمت وإذا تزودت من العلم فالآن لك أن تعلم الناس. ولكن هناك أمور كما تعرفون، بعد الأمور من البديهيات، وبعد الأمور من الضروريات، ومن المعلومات بالدين من الضرورة. فإذا أنت عرفت ورأيت شخصا يخالف ذلك فعندك علم، بلغ عنه ذلك الحديث وبلغ عنه ذلك في المسألة الحقيقية لذلك الشخص. أما المسائل المسائل التي يحتاج إلى تأمل فيرجع فيه إلى العلماء. Nah,
Di situ ada kaidah ketika kita ingin memahami suatu hadis. Maka kaidah tersebut adalah kita mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan tentang suatu permasalahan tersebut. Maka jikalau permasalahan tersebut ada misalnya 10 hadis, maka kita harus mengetahui 10 hadis tersebut. Ketika permasalahan tersebut ternyata ada 100 hadis, maka kita harus mengetahui 100 hadis tersebut. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, bahwasanya beliau berkata, jikalau engkau ingin mengetahui suatu hadis, maka kaitkanlah dengan hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan hadis tersebut. Maka kalau kita lihat hadis balighu anni walau ayah, sampaikanlah ilmu yang telah engkau dapatkan dariku walaupun hanya sedikit, walaupun di sini cuma 1 ayat. Maka di situ ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang hadis balighu anni walau ayah, yaitu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Maka kalau kita lihat, kita sudah menuntut ilmu, sudah berbekal dengan ilmu yang cukup, maka boleh bagi kita untuk mengajarkan, berdakwah kepada orang lain. Namun di sini ada yang perlu diperhatikan, bahwasanya ada permasalahan-permasalahan yang jelas, yang dimana tidak ada tolerir di dalamnya tentang kejelasan hukum tersebut, seperti wajibnya sholat, seperti haramnya minuman keras, seperti wajibnya zakat, wajibnya puasa. Maka jikalau ada orang lain yang menyelisihi perkara-perkara yang jelas tersebut, maka ingatkan. Karena itu perkara yang jelas, tidak butuh sesuatu yang detail untuk menjelaskan orang tersebut, maka ingatkan. Adapun permasalahan-permasalahan yang bisa menimbulkan kerancuan, bisa menimbulkan sesuatu yang bingung, maka butuh yang namanya pembelajaran yang lebih dalam untuk bisa menyampaikan hal tersebut kepada orang lain. Maka tidak cukup bagi sebatas membaca saja, kemudian apa yang kita fahami dari hal tersebut kemudian kita sampaikan kepada orang atau kita ajarkan kepada orang, jikalau hal tersebut merupakan ke dalam permasalahan yang pelik, yang tidak bisa seorang mendapatkan pengetahuan dari permasalahan tersebut kecuali butuh yang namanya usaha yang keras dalam menuntut ilmu. Wallahu taala alam. Ada soal yang lain? Silakan Pak. Terima kasih. Saya memberi apresiasi kepada Syekh Muhammad Sobur. Abdus Sobur. Ini di India, Indonesia. Anak ibu mata. Syukran. Tadi yang disampaikan itu adalah tolong ilmu. Anak punya buku yang berjudul Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa orang muslim itu mundur sementara orang lain non muslim maju? Kembali ke ta'akhkhara al-muslimun. Saudara kita di Indonesia, Afghanistan, kadang-kadang diajak mencari ilmu sulit sekali. Karena mereka punya tendensi bahwa ilmu saya ini tidak cukup, beribadah ya begini-begini, tidak mencari. Nah, bagaimana tanggapan saya? Yang kedua, perkembangan Muslim di India. Tempoh hari terjadi konflik antara India dengan Afghanistan. Bagaimana sekarang? Yang ketiga terakhir, kenapa saya berbahasa Arab bil fasih, sementara yang saya ketahui adalah bahasa India itu yang saya kenal apa saya nehi ya itu. Syukran saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi في البداية أنه يشكرك على حضورك في جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شكرا لكم على حسن انتباعتكم. جزاك الله خير. أنه يقول أنه يحبك في الله. أيوة. وهناك أسئلة، يعني هناك 3 أسئلة. السؤال الأول يعني
ماذا يعني ما رأيكم في يعني أناس يقولون على أنهم يعني يمنعون من طلب العلم لزعمهم أن العبادة تكفي للعلم القليل فقط، يعني خلاص يعني كفينا بالأشياء القليلة من العلم حتى نعبد الله سبحانه وتعالى. لأن هذا سائل عنده كتاب يعني على تحت الموضوع يعني لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. يعني ما رأيك في هذا؟ والسؤال الثاني يعني عن تطورات المسلمين في بلدكم الهند، يعني أنه سمع الخبر هناك الخلافات بين بلدكم وبين بلد آخر أفغانستان، يعني يريد أن يعلم ذلك. ثم السؤال الثالث يعني لماذا أنت هندي ولكنك تتكلم باللغة العربية الفصيحة؟ في الحقيقة كما تعرفون أن كما قلت في البداية أن الشريعة الإسلامية لا تمنع من طلب أي علم سواء يتعلق بالعلوم الدينية أو يتعلق بالعلوم الدنيوية. فتأملوا كما أننا الآن نحتاج إلى إمام وإلى خطيب وإلى حافظ وإلى مقرئ، كذلك نحن نحتاج إلى طبيب، إلى مهندس، إلى طيار. وإذا أخذنا جانبا وتركنا جانب الآخر فلا نستطيع أن نتطور ولا نستطيع أن المسلمون يزدهرون. فلا بد الجمع بين العلم الدنيوي والعلم الأخروي، والإسلام لا يفرق. فهنا قاعدة: نطلب العلم النافع، لا نقول هذا علم شرعي وهذا غير شرعي، نقول علم نافع وغير نافع. فإذا كان علما نافعا نطلبه. وسبب تخلف المسلمين تخلفهم عن طلب العلم، والبعض يقول أن طلب العلم الشرعي هو الذي يجب على المسلمين. لا، بل يجب على المسلمين أن يجمعوا بين العلوم الروحية وبين العلوم المادية. وأما المسلمون في الهند فكما تعرفون لهم تاريخ قديم، والمسلمون قد حكموا في بلاد الهند، ولكن عندما تخلوا عن دين الله سبحانه وتعالى فجاء غيرهم سلطه الله عليهم غيرهم. والأوضاع يعني نقول في الهند لا بأس به، وليس المشكلة بين المسلمين وبين الدول المجاورة أفغانستان وباكستان أو دولة بنغلاديش، ولكن المشكلة السياسية بين الحكومات، ولا علاقة لذلك بالمسلمين. وأما السؤال الثالث: كيف أنا أتكلم باللغة العربية الفصحى وأنا هندي؟ لأني في الحقيقة تعلمت في الجامعة يسمى الجامعة السلفية، هي مركز السلفيين، ونحن نسمي كذلك في الهند أهل الحديث، نقول أهل الحديث هم السلفيون. فلنا مدارس ولنا جامعات، وهذه الجامعة السلفية هي نقول أم الجامعات ومن أهم المراكز الشرعية الإسلامية. وأنا تعلمت وتخرجت في هذه الجامعة، ثم سافرت إلى بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم،
ودرست هنا قرابة 17 سنة. أخذت منها البكالوريوس ثم الماجستير ثم حصلت على درجة الدكتوراه في علوم الحديث، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني استطعت وتمكنت من أن أتكلم باللغة العربية الفصحى، فأشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. Jawaban dari pertanyaan yang pertama, kenapa kok ada sebagian umat muslim yang ada di Indonesia mereka berpaling dari menuntut ilmu syar'i, yang dimana anggapan mereka bahwasanya cukuplah ilmu kita untuk beribadah kepada Allah ya segini saja. Maka apakah itu berhubungan dengan sebab keterpurukannya orang-orang muslim? Maka kata Syekh hafizahullah taala bahwasanya dalam kaidah itu menyebutkan bahwasanya ilmu itu tidak hanya yang dituntut tidak hanya ilmu syar'i saja, namun ada ilmu duniawi. Maka kita sebagaimana membutuhkan seorang imam untuk sholat, seorang khatib untuk ceramah, maka kita juga membutuhkan seorang dokter. Maka jikalau imam tersebut sakit, siapa yang ngobatin kalau nggak ada dokter? Nah, kalau khatib itu sakit, siapa yang ngobatin? Nah, maka butuh yang namanya ada dokter. Maka menuntut ilmu itu kaidahnya adalah ilmu yang bermanfaat, al-ilmun nafi', bukan ilmu yang syar'i saja. Karena kalau kita sebut ilmu yang bermanfaat, maka cakupannya sangat luas. Selama tidak ada di dalamnya larangan-larangan syariat, maka boleh untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia yang lebih baik adalah ilmu syar'i. Maka dengan menggabungkan dua ilmu tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa atau bernegara, maka akan muncul yang namanya sebuah kemajuan peradaban. Maka disinilah poinnya. Mungkin kenapa orang-orang itu pada merasa terpuruk, ya, orang-orang muslim merasa terpuruk karena mereka enggan untuk menuntut ilmu. Mereka enggan untuk menuntut ilmu dan tidak mau untuk menambah ilmu mereka, baik dari ilmu syar'inya ataupun dari ilmu dunianya. Nah, adapun permasalahan, ya, itu pertanyaan kedua tentang orang-orang muslim di negara beliau, ya, dan beliau mengatakan bahwasanya ya memang India itu mempunyai sejarah yang sangat lama. Kita tahu bahwasanya India itu dulu adalah negara muslim, orang-orang muslimnya lebih kuat daripada non muslimnya. Ya, kemudian sering berjalannya waktu dan orang-orang India pun banyak dari mereka yang meninggalkan agama-agama mereka. Maksud meninggalkan di sini adalah enggan untuk mengamalkan agama mereka, enggan untuk memperdalam ilmu mereka. Akhirnya ditaklukkanlah oleh non-muslim. Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi, ya, antara India dengan negara-negara tetangganya, itu sebenarnya hanya permasalahan-permasalahan politik saja. Adapun keadaan muslim di India itu sendiri sebenarnya dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, dalam keadaan yang baik-baik saja. Adapun pertanyaan yang ketiga adalah kenapa kok Syekh ini orang India tapi bisa berbahasa Arab yang fasih? Ya, orang Arabnya saja kalah. Ya. Maka beliau mengatakan, ya, semua ini adalah taufik dan keutamaan atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu didapatkannya dari usaha beliau adalah beliau ini adalah lulusan dari salah satu kampus atau universitas di negaranya, yang dimana universitas tersebut bernama Universitas Salafiyah, yang dimana Universitas Salafiyah ini adalah yang disebut ya Universitas Ahlul Hadis, gitu ya, orang-orang yang mempunyai perhatian penuh dengan hadis-hadis Nabi SAW, ya, dan merupakan salah satu universitas ternama di negaranya, itu universitas yang beliau lulus darinya. Dan setelah beliau lulus dari situ, ya, beliau itu melanjutkan pendidikan di kota Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah.
yang dimana beliau menempuh pendidikan selama 17 tahun ya, di 3 jenjang, S1, S2 dan S3 ya. Beliau mengambil spesialis hadis di program masternya dan program doktoralnya, dan alhamdulillah beliau sekarang sebagai doktor ya, spesialis hadis. Maka beliau bisa berbicara dengan bahasa Arab yang fasih ya, karena salah satunya adalah dengan beliau belajar di sana. Allah taala alam. وأنا مسرور جدا بوجودي بين أظهركم وأشكركم على حسن استماعكم. كتب الله أجركم وجزاكم الله خيرا. Dan saya sangat berterima kasih ya kepada para hadirin semuanya ya, karena beliau sangat senang sekali ya dengan apa yang telah beliau dapatkan dari bagusnya menyimak dari para hadirin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan pahala yang melimpah untuk kita semua. Allah taala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari itu bisa memberikan manfaat kita baik di dunia maupun di akhirat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.